2023, persentase ekspor gas Indonesia adalah 31,8% dari total gas bumi yang ada. Sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Angka ini dari tahun ke tahun semakin menurun, dan di pemerintahan Prabowo lagi-lagi menegaskan bakal menghentikan kebijakan ekspor gas. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsab mengabarkan bagaimana tentang kelangkaan gas hingga Indonesia saat ini sudah mulai menyetop ekspor gas ke beberapa negara dan banyak negara. Hal ini karena terdesak dengan kebutuhan dalam negeri yang makin melambung dan industri-industri begitu bergeliat. Industri yang ada di tanah air, tentu saja Indonesia harus mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengirim ke yang lain. Di tahun 2023, persentase ekspor gas Indonesia adalah 31,8% dari total gas bumi yang ada. Sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Angka ini dari tahun ke tahun semakin menurun, dan di pemerintahan Prabowo lagi-lagi menegaskan bakal menghentikan kebijakan ekspor gas di era transisi energi. Tujuannya untuk memastikan kecukupan energi dalam negeri dan ujungnya adalah swasembada energi. Ini adalah langkah yang sangat berani. Mengapa? Karena berpotensi mengguncang pasar energi di kawasan. Saudara, Indonesia memiliki dasar untuk menyetop adanya pengiriman atau ekspor gas ke luar negeri. Hal ini karena meningkatnya produksi, industri, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk itu, saudara, tentu saja langkah-langkah berani yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini tentu saja sangatlah beralasan, dan tentu semua negara akan melakukan hal yang sama jika demikian adanya. Dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Ujungnya kita harus swasembada energi. Sebenarnya kalau kita bicara soal penghentian ekspor gas, sudah sejak lama. Pemerintah Indonesia bahkan sudah beberapa kali menyatakan memberikan prioritas penggunaan gas untuk dalam negeri. Tapi pada kenyataannya masih banyak kontrak gas ekspor yang berlangsung dan pemerintah memilih membatalkannya. Dan juga ekspor gas yang ada selama ini hampir semuanya berasal dari kontrak-kontrak terdahulu yang berasal dari 2 kilang LNG terbesar di tanah air, yaitu kilang Badak LNG di Bontang, Kalimantan Timur, serta dari Tangguh di Papua. Dan ironinya, saudara, kita mengekspor gas ke luar negeri lebih murah, tetapi untuk konsumtif masyarakat kita sangatlah mahal. Ini merupakan pelecehan dan harus diatur ulang. Kilang-kilang ini yang kemudian menyuplai gas ke negara-negara tetangga, termasuk Singapura, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Tapi ke depan, pemerintah bakal mengevaluasi kontrak-kontrak gas, apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak.
Mengapa? Karena permintaan gas dalam negeri diprediksi akan terus meningkat seiring dengan industrialisasi dan hilirisasi yang digenjot oleh pemerintah. Maka dalam rencana ke depan, seluruh konsesi gas akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto melihat adanya hal yang boleh dikata membodohi bangsa Indonesia tentu saja, terutama kontrak-kontrak yang sebelumnya mengakali bangsa Indonesia dan terindikasi adanya markup atau adanya penyuapan kepada petugas-petugas kita. Maka saat ini sudah selayaknya dilakukan tindakan ulang atau perjanjian ulang, bahkan bisa jadi kita batalkan dan kita mulai lagi. Itulah yang terjadi. Keputusan yang diambil untuk menghentikan ekspor gas ini langsung membuat sejumlah trader gas internasional jadi cukup gelisah dan resah. Mengapa? Di tengah tren transisi energi, untuk sementara gas ini jadi alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan energi karena dinilai punya emisi lebih rendah ketimbang minyak bumi ataupun batu bara. Keputusan yang diambil ini tentunya akan berdampak besar, terutama bagi negara-negara yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor gas Indonesia. Singapura nih misalnya, yang sangat bergantung pada pasokan gas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, diperkirakan Singapura akan menghadapi krisis energi. Tapi, mengapa Singapura disebut akan menghadapi krisis energi? Mari kita hitung secara sederhana. Berdasarkan data tahun 2023, ekspor gas Indonesia ke Singapura mencapai 4,04 juta ton dengan nilai sekitar 2,2 miliar US dollar. Secara persentase, konsumsi gas alam Singapura untuk sumber energi pembangkit listrik dan kebutuhan lainnya sekitar 60%-nya itu merupakan pasokan dari Indonesia. Ini nih soalnya, Singapura membelinya dengan harga yang lebih murah Dan hal ini patut kita curigai oknum pejabat sebelumnya. Kenapa jual murah ke Singapura? Padahal Singapura selama ini merendahkan kita, bahkan selalu mengatakan SDM rendah. daripada harga jual konsumsi di dalam negeri kita sendiri. Selain Singapura, seperti yang sudah disebutkan tadi, negara-negara besar seperti Cina, Korea Selatan, dan Jepang yang juga menjadi konsumen utama gas Indonesia dipastikan akan merasakan dampaknya. Ekspor gas Indonesia ke negara-negara tersebut selama ini mencapai jutaan ton per tahun. Pada posisi lain, Malaysia meski punya sumber daya energi sendiri, namun tetap menjadikan pasokan energi dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan energi nasionalnya. Dan jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, negara-negara tadi harus segera mencari alternatif demi mencapai swasembada energi dalam waktu secepatnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa diambil Singapura dan negara-negara lainnya untuk menyiasati pasokan dari Indonesia. Pertama, mengimpor dari Australia. Mengingat Australia ini adalah negara pengekspor gas terbesar di dunia. Cuma yang jadi soal, harga gas Indonesia masih lebih murah jika dibandingkan dengan Australia. Lalu pilihan yang kedua, membangun infrastruktur baru yang tentunya akan butuh waktu yang lama. Maka jalan yang paling rasional adalah melakukan negosiasi ulang dengan Indonesia. Saudara, Indonesia memang selalu menjadi bahan lelucon oleh negara-negara lain. Inilah mereka sehingga menuding kita SDM rendah. Artinya, negara di dunia atau negara-negara lain menjual gasnya lebih mahal daripada Indonesia. Indonesia menjualnya dengan murah. Inilah yang disebut kita murahan. Dan memang murahan. Saat ini di era Prabowo, kita boleh murah, tapi tak boleh murahan. Artinya, saatnya Indonesia bangkit. Yang kedua, membangun infrastruktur baru yang tentunya akan butuh waktu yang lama. Maka jalan yang paling rasional adalah melakukan negosiasi ulang dengan Indonesia.
Nah, sekarang, kalau melihat dari perspektif geopolitiknya, kebijakan ini tentunya memperkuat posisi Indonesia dong sebagai pemain utama dalam politik energi di kawasan. Dengan cadangan sumber daya yang melimpah dan teknologi energi yang terus berkembang, Indonesia bisa jadi aktor dominan dalam menentukan dinamika pasar energi regional. Ini sangat berdasar. Kenapa? Karena dalam strategi pertahanan modern, energi memegang peran kunci. Sejarah membuktikan bahwa negara yang menguasai sumber daya energi akan memiliki keunggulan strategis dalam diplomasi dan pertahanan. Mari kita berkaca atas apa yang dilakukan Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Untuk menghadapi tekanan dari Uni Eropa, Rusia langsung memutus pasokan gas ke sejumlah negara Eropa sebagai taktik perlawanan. Nah, dengan kemandirian energi, Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak eksternal, yang berarti stabilitas nasional lebih terjamin dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Selain alasan untuk memberikan nilai tawar yang tinggi di kawasan regional, alasan kebutuhan dalam negeri itu adalah faktor utama. Karena itu, saudara, dilakukan evaluasi itu karena kebutuhan dalam negeri yang begitu meningkat. Selain itu, banyak kontrak-kontrak yang terkesan membodohi bangsa Indonesia. Dan ini adalah ulah oknum-oknum pejabat. Seharusnya pejabat-pejabat seperti itu harus disumpahi dan dikutuk oleh bangsa Indonesia. Kenapa menjual ke bangsa Indonesia mahal, sementara Anda kirim ke luar negeri dengan harga yang sangat murah? Inilah yang merupakan salah satu harus diberantas dan diberantas. Utama, seperti yang sudah disinggung tadi, pemerintah memproyeksikan bahwa kebutuhan gas domestik akan terus meningkat seiring dengan semakin pesatnya industrialisasi dan perkembangan sektor-sektor strategis lainnya, yang mana diperkirakan konsumsi gas domestik Indonesia akan mencapai 2.659 BBTUD atau British Thermal Unit per Day pada tahun 2034 nanti. Nah, ini tentunya memerlukan pemanfaatan gas secara optimal dan efisien. Jika kebijakan yang diambil Prabowo ini bisa optimal, Indonesia tidak hanya memperkokoh kedaulatan energi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam dinamika geopolitik energi di Asia. Indonesia tidak lagi menjadi pelayan negara lain dalam sektor energi, sekaligus juga bisa mengutamakan kesejahteraan rakyat. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, apakah kita masih mau jadi feeder atau menjadi jongos negara-negara yang selalu membodohi bangsa Indonesia? Dan akibat dari oknum pejabat yang nakal itu? Meskipun keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan kemandirian energi domestik, pelaksanaannya tentu tidak mudah. Indonesia harus memastikan bahwa kebutuhan gas domestik dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi yang lebih luas. Seperti yang kita tahu, saat ini ya, mayoritas pembangkit listrik itu menggunakan batu bara. Saat belum bisa menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan itu adalah gas bumi sebagai energi transisi. Karena gas alam bisa mengurangi emisi dibandingkan dengan batu bara. Meski gas alam sendiri itu adalah energi yang tak terbarukan. Nah, untuk itu, pemerintah Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara penyediaan gas untuk kebutuhan dalam negeri dan memastikan pasokan energi bagi sektor industri yang bergantung pada gas sebagai bahan bakar utama. Caranya, melakukan terobosan besar-besaran di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya, mendorong peningkatan lifting dengan mempercepat eksplorasi migas serta meningkatkan produksi sumber-sumber aktif melalui pembangunan teknologi. Tapi, tentu saja kebijakan penghentian ekspor gas ini membawa tantangan yang besar. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, Indonesia harus memiliki infrastruktur energi yang kuat serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Salah satu solusinya adalah dengan mempercepat transisi energi menuju sumber daya terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan bioenergi yang bisa mengurangi ketergantungan pada gas dan bahan bakar fosil lainnya.
Ya, meskipun menghentikan ekspor energi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri itu merupakan kebijakan strategis yang akan membawa dampak besar, baik secara nasional maupun regional, tetapi ada tantangan yang harus dihadapi. Langkah Prabowo menghentikan ekspor gas Indonesia berpotensi membawa dampak negatif bagi iklim investasi sektor minyak dan gas di Indonesia, khususnya. Memang jika kita melihat langkah Prabowo ini akan dinilai oleh pihak asing adalah langkah yang tidak populer. Tetapi demi keamanan nasional patutlah kita lakukan hal ini untuk keselamatan bangsa. Khususnya akan berpotensi kontraproduktif bagi investor. Dalam artian, tanpa opsi mengekspor, investor akan kehilangan fleksibilitas dalam menentukan pasar yang paling menentukan. Apalagi jika harga gas dalam negeri juga dikontrol, hal ini tentunya akan semakin mengurangi daya tarik investasi di sektor migas. Nah, sekarang salah satu tantangan utama di Indonesia itu adalah produksi gas yang tinggi. Harga gas dalam negeri tidak didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi pada keekonomian lapangan. Jika pemerintah melarang ekspor dan mengharuskan seluruh produksi dialihkan ke pasar domestik dengan harga yang dikontrol, perusahaan bisa mengalami kerugian. Tantangan lainnya, karena ada banyak kontrak ekspor gas yang bersifat jangka panjang. Jika kontrak-kontrak ini harus dihentikan di tengah jalan, Indonesia bisa menghadapi klaim dari mitra dagang internasional yang merasa dirugikan. Hal ini tentu saja mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Saudara, resiko klaim itu adalah kalau di pemerintahan sebelumnya mungkin kita takut ataupun kita bergidik. Tetapi di zaman Prabowo ini bahkan kita tuding balik mereka ada main suap dengan pejabat-pejabat sebelumnya. Masuk akal, kita dalam negeri jualnya mahal, sementara kita ngekspor ke luar negeri malah murah. Seharusnya terbalik, kita ngekspor ke luar negeri lebih mahal, tetapi dalam negeri lebih murah karena kita tuan rumah dan kita ownernya gas. Apalagi jika harga gas dalam negeri juga dikontrol, hal ini tentunya akan semakin mengurangi daya tarik investasi di sektor migas. Nah, sekarang salah satu tantangan utama di Indonesia itu adalah produksi gas yang tinggi. Harga gas dalam negeri tidak didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi pada keekonomian lapangan. Jika pemerintah melarang ekspor dan mengharuskan seluruh produksi dialihkan ke pasar domestik dengan harga yang dikontrol, perusahaan bisa mengalami kerugian. Tantangan lainnya, karena ada banyak kontrak ekspor gas yang bersifat jangka panjang. Jika kontrak-kontrak ini harus dihentikan di tengah jalan, Indonesia bisa menghadapi klaim dari mitra dagang internasional yang merasa dirugikan. Hal ini tentu saja mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Meskipun ada banyak tantangan, kebijakan ini harus didukung. Kenapa? Karena keberanian ini menandai era baru dalam kebijakan energi nasional yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan aspek pertahanan dan geopolitik. Kemandirian energi bukan hanya sekedar pilihan, melainkan kunci bagi sebuah bangsa untuk berdiri tegak tanpa ketergantungan. Dengan keberanian dan visi strategis, Indonesia tidak hanya mengamankan masa depan sendiri, tetapi juga menciptakan peta baru dalam geopolitik energi dunia. Dunia kini menyaksikan lahirnya kekuatan baru dalam peta energi global, dan Indonesia siap mengambil peran ini. Dan sekali lagi, kepentingan nasional harus diutamakan dibandingkan hanya menjadi pemasok energi murah bagi negara lain. Saudara, memang saat ini Indonesia sudah harus mengambil peran dan menjadi peran utama dalam permainan bisnis internasional. Bahkan sebelumnya oleh para peramal-peramal ekonomi sudah menyebutkan bahwa Indonesia akan masuk ranking 5 terbesar ekonominya di dunia. Dan saat ini kita mulai buktikan, masa kita tuan rumah harusnya kita menikmati, malah kita sengsara. Untuk itu, saat ini di era Prabowo Subianto, tentu saja Indonesiaku makin jaya. Jayalah Indonesiaku, maju terus bangsaku.